Izin Ibu Dr. Ayu menjelaskan tugas UAS tentang diagnostik kinerja e-purchasing atau SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, yang mana di sini menjelaskan tentang evaluasi sistem, kendala strategis, dan peta jalan pembaruan pelayanan publik dari sektor pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama, ini ada mind map. Mind map ini tentang bagaimana SPSE itu memangkas waktu kebutuhan barang jasa pemerintah secara waktu dan efektif secara anggaran, kemudian melayani para pelaku usaha, dalam hal ini UMKM, usaha mikro kecil menengah. Yang pertama di sini kerangka teoritis dan regulasi di kriteria OECD DAC ada relevans, kemudian koheren, efektivitas, kemudian efisiensi, impact atau dampak, kemudian sustainability. Kemudian ada landasan regulasi berdasarkan Permenpar RB nomor 14 2017. Ada variabel kematangan UKPBJ. UKPBJ itu adalah unit kerja pengadaan barang jasa domain 3 atau level 3 atau tingkat kematangan 3. Kemudian ada standarisasi ISO 27001. Kemudian ada hasil evaluasi implementasinya, yang mana ada relevansi dan koherensi, kepatuhan PDN atau produk dalam negeri, dan UMKK 40%. UMKK itu adalah usaha mikro kecil dan koperasi. Ada hak mereka sebanyak 40%, dan barang-barang yang berada di dalam e-katalog ini adalah barang-barang yang memang produk dalam negeri, seperti itu. Kemudian ada integrasi PAGU, RUP dan SIPD. RUP itu adalah rencana umum pengadaan, output dari SIPD, sistem informasi perencanaan anggaran daerah. Kemudian ada tantangan mini kompetisi konstruksi. Bahasa sederhananya, ketika misalkan para pelaku usaha ingin jualan di katalog seperti itu, jualannya itu tidak berupa barang atau tidak berupa jasa lainnya, tapi berupa jasa konstruksi, misalkan rehab atap misalkan, atau rehab jamban misalkan. Nah, ini sudah disediakan wadahnya, cuman masih ada tantangan tersendiri, yang mana ini kaitannya dengan instansi-instansi yang lain atau penegak atau tambahan-tambahan regulasi yang lain seperti itu. Kemudian efektivitas dan efisiensi, pemangkasan waktu dari 30 hari ke 7 hari, kemudian biaya transaksi 0, masalah latensi dan downtime. Ini kalau udah berbicara digital pasti adanya gangguan server seperti itu. Kemudian dampak berkelanjutannya, transparansi eksistensial, artinya log digital gitu ya. Jadi semua terekam, arsipnya seperti itu. Kemudian ada inklusi ekonomi pelaku lokal, yang mana untuk usaha tidak dibatasi, siapapun yang memiliki izin usaha memenuhi persyaratan, dia bisa bergabung di atau bisa jualan di katalog seperti itu. Kemudian ada literasi teknologi dan cyber security. Ada masalah dan kendalanya. Pasti saja ketika ada sebuah kebijakan atau inovasi, pasti tidak terlepas dari masalah dan kendala. Yang pertama, kesiapan server, kemudian penurunan skor IKM sarana prasarana, kemudian validasi data blacklist sikap real time. Nah, validasi data blacklist sikap real time ini maksudnya, sikap itu adalah sistem kinerja penyedia. Nah, ketika misalkan si penyedia ini lalai atau misalkan
tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyedia, dia di blacklist dan tidak bisa ikut usaha lagi seperti itu. Dan ini juga bagian dari masalah ketika updating blacklistnya tidak on time seperti itu. Kemudian di sini ada rekomendasi aksi berupa cloud computing dan load balancing. Ada pelatihan berkelanjutan bagi para pelaku pengadaan, yaitu penyedia adalah pelaku usaha dan non penyedia ada para birokrat atau para pelaku pengadaan di dalamnya seperti itu. Kemudian ada SOP mitigasi resiko, hukum dan teknis. Nah, ini ada peta jalan pembaruannya terbagi menjadi 3 bagian. Ada rekomendasi aksi strategis. Yang pertama, optimalisasi arsitektur IT, migrasi ke teknologi cloud computing adaptif, artinya data tidak hanya di backup di server tetapi sudah bisa di backup berupa cloud gitu ya, seperti itu. Kemudian ada implementasi metode load balancing untuk memecah beban traffic, artinya ketika server itu banyak diakses harus bisa ada mitigasinya ya, seperti itu. Kemudian ada ini targetnya, mengeliminasi resiko gagal server di jam kerja kritis. Misalkan ketika bulan kedua, bulan ketiga di awal tahun belanja pemerintah sudah mulai meningkat seperti itu, biasanya banyak yang mengakses, kemudian berbarengan, biasanya ini terjadinya gagal server atau server tidak bisa menampung pengunjung atau pengguna itu sendiri. Kemudian ada bagian kedua, yaitu kapasitas SDM yang berkelanjutan, artinya harus adanya pelatihan secara menyeluruh atau lebih bagus lagi ada coaching klinik seperti itu. Fokusnya pada operator di instansi pemerintah dan para pelaku UMKM lokal, yang mana targetnya menutup gap literasi teknis terhadap fitur mutakhir SPSE, karena di dalamnya itu banyak fitur, kemudian biar paham gitu apa yang harus dia posting di fitur tersebut, apa yang harus dimaksimalkan seperti itu secara waktu. Nah, ketika misalkan ada fitur-fitur ini, pelatihan ini jadi bisa berjalan sesuai dengan rekomendasi strategis ini gitu. Kemudian ada bagian ketiga, yaitu penyusunan SOP agar tidak terjadinya kegagalan seperti itu terhadap belanja pemerintah melalui e-katalog. Yang mana panduan teknis ini harus dijelaskan secara komprehensif bagi PPK. PPK itu adalah pejabat pembuat komitmen. Merekalah yang memesan atau yang membeli secara langsung melalui e-katalog. PPK ini diberikan akun khusus agar bisa langsung membeli, menegosiasi harganya sampai menerbitkan surat pesanan seperti itu dengan nilai-nilai tertentu atau dibatasi sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini ditargetkan agar manajemen risiko hukum, teknis dan finansial khusus untuk transaksi bernilai tinggi dan beranggaran besar, dalam hal ini kompetensi, tidak terjadinya permasalahan gitu di kemudian hari. Contoh misalkan ketika PPK akan membeli komputer misalkan dengan nilai di atas 200 juta seperti itu.
Nah, PPK lah yang harus paham, memahami bagaimana kebutuhannya dia dengan anggaran yang ada, agar tidak salah beli seperti itu, agar penyedianya juga mampu memenuhi apa yang dibutuhkan, kemudian agar tidak terjadinya kemahalan harga seperti itu. Dan ini harus adanya perlu pelatihan seperti itu bagi PPK. Kemudian ini ada perbandingan paradigma akselerasi pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia itu menyambung tadi ketika PPK mau beli barang seperti itu. Nah, ini dalam tahap pemilihannya seperti itu. Yang pertama, ketika zaman dulu sebelum mengenal katalog gitu ya, ada yang namanya tender konvensional, itu bisa memakan 20-30 hari kerja. Ketika misalkan pemerintah mau beli komputer, itu harus melalui tender, nilainya di atas 200 juta. Itu harus melalui tender, itu bisa makan waktu 20-30 hari kerja. Nah, ketika ada katalog saat ini itu bisa memangkas 7 hari kerja, artinya barang itu cepat datang, kemudian tidak harus nunggu 30 hari dulu baru proses gitu. Ini proses bisa dibuat 7 hari, kemudian kalau barang itu sudah siap, bahkan hari ke-8 atau hari ke-9 barang itu sudah diterima oleh instansi tersebut seperti itu. Nah, ini bisa mengurangi waktu siklus hingga 70% ya. Kemudian mengoptimalkan fungsi pejabat pembuat komitmen itu sendiri. Nah, hal ini bertujuan untuk pemangkasan birokrasi secara drastis, serapan anggaran juga di awal tahun bagus, operasional instansi langsung berjalan. Jadi ketika kita butuh barang atau jasa, misalkan ketika lewat tender itu lama, butuh waktu 1 bulan prosesnya saja. Ketika ada katalog bisa dibuat 7 hari, hari ke-8, hari ke-9 barang itu datang, sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh PPK, kemudian dibayar, serapan anggarannya juga masuk, belanja pemerintah meningkat, uang berputar seperti itu. Kemudian ini ada keberlanjutan sistem yang mana yang pertama ada penyangga. Yang pertama yaitu literasi SDM. Tantangannya memang diakui bahwa adanya gap ya terkait pemahaman teknis di lapangan terhadap PPK, kemudian terhadap penyedia seperti itu. Nah, kalau Pokja ini juga bagian dari pelaku pengadaan. Pokja itu adalah kelompok kerja, sekelompok SDM yang ditugasi untuk memilih calon penyedia berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti itu. Nah, saat ini aplikasi SPSE terus update untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada, kondisi yang ada seperti itu. Kemudian kebutuhannya adaptasi secepat pembaruan software. Jadi ketika sudah beralih ke versi terbaru ya otomatis SDM-nya juga harus dibekali pelatihan versi terbaru seperti itu. Kemudian di sini ada pilar penyangga kedua, ketahanan cyber security. Ini terkait dengan data ya. Ada tantangannya. Pertama, database penyedia dan sistem enkripsi transaksi seperti itu, yang mana ketika pelaku usaha bergabung di e-katalog, otomatis dia memposting data-data perusahaannya berupa izin-izin usahanya, akte pendirian perusahaan dan segala macam. Nah, ini gimana caranya biar aman, terus kemudian tidak jebol seperti itu atau tidak nyebar kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, yang mana kebutuhannya itu sesuai dengan standar ISO 27001 untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas layanan. Misalkan ketika pelaku usaha memposting atau dia bergabung di katalog, tiba-tiba data izin usaha menyebar gitu kepada pihak bertanggung jawab. Nah, itu bagaimana? Nah, makanya ini harus kuat cybernya biar tidak dihack seperti itu ya.
Nah, ini ada kerangka evaluasi global menurut OECD dan DAC gitu ya. Yang pertama adalah relevansi, target dan kebijakannya. Targetnya adalah kita harus sudah berbasis digital, yang mana didukung oleh kebijakan antara targetnya sudah harus berupa digital, pelayanan digital, inovasinya digital, pengadaannya pun digital, berarti harus disesuaikan juga target dan kebijakannya untuk mendukung ke arah sana. Kemudian ada integrasi regulasi, tidak tumpang tindih antara peraturan satu dan yang lainnya. Ada efektivitas pencapaian output, yang mana tadi bisa dilihat dari 30 hari kerja bisa ditempuh dengan 7 hari kerja gitu ya. Kemudian ada dampaknya yaitu efek makro. Efek makro itu semua para pelaku usaha baik koperasi bisa bergabung, tidak ada batasan selama si pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan untuk masuk ke dalam e-katalog, semua bisa berpartisipasi. Kemudian di sini ada keberlanjutan, ketahanan sistem itu sendiri, yang mana tadi sudah dijelaskan. Satu, agar data-datanya aman. Kemudian ketika server itu diakses di jam-jam sibuk, tidak downtime seperti itu. Nah, ini ada regulasi secara nasional. Yang pertama Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017, ada 9 unsur IKM publik. Kemudian ada mandat biaya 0%, yaitu tadi untuk bergabung ke para pelaku usaha untuk bergabung di katalog tidak dikenakan biaya seperti itu ya. Kemudian ada variabel kematangan UKPBJ domain 3. UKPBJ itu adalah unit kerja pengadaan barang jasa, di mana di dalamnya itu ada SPSE yaitu unit kerja di tiap instansi pemerintah mengatur, mengelola layanan SPSE secara tingkat instansi, menjaga SPSE daerahnya agar tidak downtime seperti itu, yang mana ini sudah harus dimatangkan secara level 3 atau domain 3 seperti itu. Kemudian di sini ada relevansi keselarasan kebijakan. Baik lagi kepada penjelasan di awal, ada mandat bahwa ketika pelaku usaha dia memposting dagangannya begitu, harus sudah memenuhi unsur PDN atau produk dalam negeri. Ini sebuah mandatori yang harus dipenuhi. Kemudian ada mandat UMKK 40%, artinya setiap belanja pemerintah itu sudah harus menganggarkan, memprioritaskan untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Jadi ketika misalkan pemerintah mau beli sesuatu baik berupa barang atau jasa, memang sudah ada jatahnya bagi UMKK sebesar 40%, yang mana di dalamnya juga harus sudah ada PDN-nya atau produk dalam negerinya. Barang yang dijual itu sudah produk dalam negeri seperti itu. Nah, ini tujuannya agar kebutuhan instansi yang cepat tanpa birokrasi berbelit-belit. Bahasa sederhananya ketika pemerintah mau butuh ATK, sebuah unit kerja butuh ATK, oh iya ini barangnya PDN, oh ini untuk usaha mikro kecil, itu sudah diatur sedari awal, yang mana itu sudah disiapkan gitu secara katalog itu sendiri, dan sudah diatur, diperuntukkan pada saat tahapan perencanaan anggaran. Nah, kemudian ada integrasi sistem. Yang pertama, ketika sebuah instansi pemerintah menganggarkan kebutuhannya, baik itu kebutuhan rutin, belanja operasional atau yang lainnya, itu diinput di SIPD.
SIPD itu Sistem Informasi Penganggaran Daerah gitu. Kemudian SIPD itu ditarik datanya ke RUP atau Rencana Umum Pengadaan. Nah, dari RUP tersebutlah setiap pemerintah mau belanja ditarik dari RUP. Jadi RUP ini di tengah, SIPD ini di awal, SPS itu di akhir. Seperti itu. Jadi saling menarik data seperti itu. Akan tetapi khusus untuk mini kompetensi konstruksi masih ada benturan harmonisasi regulasi lokal dan prasyarat teknis penyedia. Contoh misalkan ketika pemerintah mau membangun drainase begitu, butuh yang namanya yudit atau beton pracetak yang memang siap pakai. Nah, ini harus sudah disiapkan persyaratannya. Kemudian harus harmonis dengan regulasi turunannya atau terkait lainnya. Misal sertifikasi keahlian ini adanya di Kementerian PU. Kira-kira si penyedia ini untuk jualan yudit tadi untuk drainase perlu tenaga ahli pengairan misalkan, atau misalkan tenaga ahli yang relevan dengan kerjaan tersebut. Nah, ini harus sinkron begitu. Jadi barangnya ada, tenaganya siapa itu harus sinkron begitu. Ketika beli itu sudah termasuk tergambar lah siapa yang ini seperti itu. Kemudian harus matching juga dengan BPJS karena ketika sudah berbicara keahlian berarti harus berbicara juga bagaimana asuransi ketenaga kerjaannya begitu. Jadi harus tuntas sampai akhir. Beda dengan pengadaan barang atau jasa lainnya. Kalau untuk konstruksi dia itu serangkaiannya itu ya dia jualan bahan material konstruksinya apakah sudah berupa pasang, kalau berupa pasang siapa orangnya, keahliannya seperti apa, terus kemudian bagaimana asuransi ketenaga kerjaannya gitu, itu harus tuntas sampai akhir gitu. Nah, kemudian di sini ada identifikasi kendala strategis. Yang pertama fluktuasi arsitektur server. Yang pertama performa dan downtime pada periode puncak pengadaan. Ya, biasanya yang tadi saya ceritakan di bulan ketiga, keempat, kelima itu belanja pemerintah sudah mulai tinggi. Biasanya berbarengan mengakses e-katalog, terkadang servernya tidak mampu menampung seperti itu. Ini terjadi downtime seperti itu ya. Dampak kritisnya memicu penurunan skor indeks kepuasan masyarakat atau IKM secara spesifik pada variabel sarana dan prasarana layanan publik. Contoh yang paling berdampak ketika seperti ini adalah para pelaku usaha. Ketika dia mau usaha sudah dipesan oleh pemerintah dagangannya, ternyata servernya tidak bisa diakses. Artinya ini juga penurunan skor dampaknya kepada IKM itu sendiri. Kemudian ada latensi validasi sikap, keterlambatan integrasi data kerja penyedia secara real time ke dalam LPSN. Yang ini menjadi sebuah gejala juga. Contoh misalkan ketika suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, bidang pengairan misalkan sumber daya air begitu, kemudian dia menambah jenis usahanya ke bidang cipta karya atau berupa gedung. Nah, ini belum updating secara otomatis, itu juga mengganggu perluasan usahanya dia, yang artinya bisa ikut berkompetisi di bidang gedung, terlambat karena data sikapnya belum update seperti itu, padahal perusahaan tersebut sudah memiliki izin. Nah, ini
membuka dampak kritisnya, membuka celah risiko bagi penyedia yang berstatus sanksi daftar hitam untuk menyepakati transaksi e-purchasing sebelum transaksi tersinkronisasi dengan sistem. Nah ini misalkan seperti ini, ketika si penyedia itu mendapatkan pekerjaan sudah harus selesai di tanggal 15 Juni misalkan, dia lewat dari tanggal 15 Juni, artinya one prestasi si penyedia itu. Kemudian PPK memblacklist, memberikan sanksi daftar hitam, kemudian masuk list blacklist, akan tetapi belum sinkron atau belum real time atau belum update bahwa si perusahaan ini sudah masuk dalam daftar hitam, ya seperti itu. Nah, ini dampak kritisnya ketika baik itu data usahanya tidak updating, kemudian sanksi daftar hitamnya juga tidak updating, akhirnya berdampak kepada resiko-resiko kedepannya seperti itu. Kemudian dampak sistematik arsitektur ekonomi ekosistem pengadaan yang pertama, pilar 1, transparansi eksistensial atau anti korupsi. Rekam jejak permanen, negosiasi harga itu terekam, spesifikasi itu dia jualan apa saja, speknya apa saja, itu tergambar semua dan terekam. Kemudian waktu itu dia posting harga tanggal 1, contoh misalkan dia posting harga tanggal 1 Juni misalkan, dia posting harga 50 juta, tiba-tiba tanggal 10 Juninya pas ada orang mau beli dia naikkan harganya. Nah kemudian pas tidak ada yang beli dia turunkan lagi, pas mau beli dia naikkan lagi, begitu itu terekam. Jadi permainan harga juga di sini bisa terdetek seperti itu. Kemudian identitas terekam dalam digital log SPSE. Nah ini salah satu fitur yang memang bisa menjadi jejak digital, bahasa sederhananya seperti itu. Ketika dia loginnya jam berapa, menggunakan browser apa, menggunakan IP klien apa, itu bisa dilihat di log SPSE. Jadi ketika misalkan saya tidak merasa login ke akun saya, ketika dilihat di log, nah itu tergambar pakai browser apa, IP-nya apa, jam berapa, seperti itu. Kemudian ada penghapusan ruang gelap ya, maksudnya di sini tuh memutus interaksi fisik langsung, mengunci rapat celah negosiasi ilegal di bawah meja. Yang ini juga kita tahu bahwa tidak terlepas dari unsur-unsur KKN begitu. Ketika misalkan kita memesan, memilih calon penyedia barang atau jasa di katalog, tidak ada tatap muka secara langsung, negosiasinya pun by online. Kita tidak tahu siapa namanya, kita tidak tahu siapa orangnya, kita hanya bisa memilih barang itu apa, spesifikasinya apa, harganya berapa, nama perusahaannya apa, seperti itu. Jadi semua by system. Kemudian di sini ada kemudahan audit, yang mana ketika ada audit tertentu, baik APIP, BPK atau BPKP, dia punya akun khusus untuk mengaudit paket-paket pekerjaan tertentu atau pengadaan tertentu sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Kemudian ada pilar kedua, yaitu inklusi ekonomi demokrasi pasar, yang mana akses pasar formal, pelaku usaha lokal berskala kecil memiliki arena yang setara. Jadi tidak diadu antara pelaku usaha menengah besar diadu dengan pelaku usaha kecil. Yang tadi saya bilang di awal bahwa pemerintah sedari awal sudah memprioritaskan sebesar 40% untuk para pelaku usaha lokal. Nah ini sudah dikasih jatah tuh 40%, udah kamu bertarungnya di 40% tadi. Jadi
yang kecil tidak ke besar, yang besar tidak ke kecil. Jadi dibuat pasar tersendiri. Kemudian ada bypass hambatan, menghilangkan kerumitan dokumen administrasi tender tradisional yang selama ini menghalangi UMKK bersaing dengan korporasi besar. Nah, maksudnya seperti ini. Misal, ketika tender zaman dulu atau biasa kita sebut dengan lelang zaman dulu, itu harus banyak dokumen yang harus dipenuhi, A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Ketika sudah masuk katalog, dipermudah izinnya. Punya KBLI atau kelompok badan layanan izin usaha, KBLI-nya punya perpajakannya memenuhi syarat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dia udah bisa ikut bersaing gitu. Akan tetapi ketika dia sudah meningkat usahanya, meningkat modalnya, meningkat juga barang yang dia jual, itu bisa bersaing dengan korporasi besar sesuai dengan peraturan tentang izin usaha seperti itu. Kemudian di sini ada efisiensi input dan efektivitas output. Sisi output, bebas biaya, 100% gratis biaya pendaftaran dan operasional aplikasi bagi pemerintah dan penyedia. Betul. Setiap para pelaku usaha yang mau mendaftarkan perusahaannya, dia mau jualan barang atau jasa atau apapun itu, tidak dikenakan biaya, 0 rupiah. Kemudian aplikasi ini sudah disediakan langsung oleh LKPP dalam hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, itu sudah disediakan. Silahkan kamu pakai, 0 rupiah seperti itu. Kemudian dari sisi output, value for money, penghematan anggaran belanja negara, efisiensi, baik lagi memangkas waktu. Kalau sudah berbicara waktu, berbicara biaya ya, kalau waktunya sedikit ya biayanya juga semakin sedikit seperti itu. Kemudian ada akselerasi serapan, target operasional terrealisasi cepat, artinya ketika waktunya cepat ya belanjanya juga cepat, barangnya cepat datang, ya penyerapan anggarannya juga cepat seperti itu. Kemudian di sini yang paling krusial adalah di e-katalog itu adalah mekanisme mini kompetisi untuk pembentukan harga pasar terbaik, yang mana kelambatan respon sistem dan downtime berkala pada peak season, akhir tahun anggaran dan lain sebagainya, saat ribuan paket diinput serentak menurunkan efisiensi waktu personil. Jadi berbarengan seperti itu. Jadi numpuk di satu waktu, akhirnya sistem atau servernya downtime. Nah, ini evaluasi kinerja dan transformasi digital e-purchasing SPSE. Yang pertama, mengukur efektivitas berdasarkan standar EOCD, DAC, dan merumuskan langkah strategis. Pertama, standarnya pemangkasan waktu hingga 75% yang tadi dijelaskan, dari 30 hari menjadi 7 hari. Kemudian efisiensi biaya transaksi 0 rupiah. Ada transparansi dan akuntabilitas digital, semua terdokumentasi secara sistem guna meminimalisir ruang negosiasi ilegal yang tadi dijelaskan, tidak bertatap muka seperti itu. Kemudian ada perbandingan efisiensi secara operasional dari estimasi waktu dari 20 sampai 30 hari kerja menjadi di bawah 7 hari kerja. Kemudian tender konvensional terbatas administrasi, e-purchasing akses pasar terbuka, siapapun bisa turut serta. Jejak audit, berkas fisik manual suatu saat bisa hilang atau seperti apa. Yang tender konvensional untuk e-purchasing, segala sesuatunya bisa dilihat secara real time dan berupa digital. Nah, kemudian ada kendala dan rekomendasi strategis. Yang pertama, optimalisasi arsitektur cloud.
Yang kedua, validasi data sikap secara real time yang tadi sudah dijelaskan. Yang kemudian ada program coaching klinik bagi SDM secara rutin agar tidak ada gap kesenjangan literasi teknologi akibat updating fitur-fitur atau sistem yang dinamis disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Kemudian saya akan melanjutkan tentang analisis digital governance, sebuah aplikasi publik di bidang barang jasa pemerintah menggunakan metrik RCTEP Will and Ross, yang mana di sini what who, siapa yang memberikan masukan dan siapa yang mengambil keputusan. Di sisi bisnis monarki, di IT prinsipal, di bagian IT prinsipalnya itu inputnya tidak ada, akan tetapi decisionnya itu berada di kepala LKPP selaku eksekutif tertinggi di lembaga tersebut atau negara, dia mewakili negara. Kemudian bahkan presiden melalui perpresnya. Di IT arsitektur, input decisionnya tidak ada, begitu pula di infrastruktur strategisnya tidak ada, bisnis application need-nya tidak ada. Di investment, yang mengambil keputusannya, decisionnya adalah kepala KPP berupa keputusan final, yaitu tentang persetujuan anggaran gitu. Kemudian IT monarki, di sini inputnya Direktorat Pengembangan SPSE dan Deputi Transformasi Digital. Dialah direktorat inilah yang terus mengembangkan SPSE itu harus relevan mungkin dengan kebutuhan pemerintah dan kebutuhan kondisi digital di Indonesia. Kemudian transformasi digital apa saja yang memang perlu diperbaharui seperti itu. Di IT arsitektur, inputnya itu adalah sikap, sudah dijelaskan tadi. Kemudian katalog itu sendiri. Nah, yang dijelaskan di sini ada AMEL. AMEL itu adalah aplikasi monitoring evaluasi lokal. Isinya itu berupa kesimpulan secara sederhana. Bahasa sederhananya adalah kesimpulan barang jasa pemerintah itu dikerjakan oleh siapa, nilai kontraknya berapa, belanjanya apa, kemudian waktu penyelesaiannya kapan, seperti itu. Ini adalah sebuah aplikasi bagian dari mandatori keterbukaan pemerintah, bahwa setiap belanja pemerintah itu bisa diketahui oleh siapa yang melaksanakan dan nilainya berapa, seperti itu. Kemudian juga ada sistem eksternal DJP untuk NPWP yang tadi dijelaskan di awal, bahwa katalog itu juga harus memenuhi perpajakan. Jadi ini juga sinkron dengan sistemnya di luar LKPP, yaitu sistem DJP atau di perpajakannya. Untuk decisionnya ini di tahapan arsitektur mutlak sama semua, tidak ada perbedaan. Yang beda itu hanya alamat websitenya, tergantung di instansi mana atau lembaga mana. Contoh misalkan Inapro katalog _ apa begitu. Kalau di SPSE juga seperti itu, SPSE _ apa begitu, instansinya seperti itu. Kemudian di sisi infrastruktur strategis, bekerja sama dengan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, yang mana tadi bagian dari keamanan data pengguna, baik pelaku usaha maupun pelaku pengadaan itu sendiri. Kemudian decisionnya itu ada di Pusdatin LKPP. Di business application needs-nya tidak ada. Di IT investment ada tim tersendiri membuat anggarannya berupa sarana prasarana, kemudian belanja operasional begitu,
untuk mendukung keberlanjutan atau keberlangsungan SPSE itu sendiri. Di kolom feudal tidak ada karena ini bersifatnya terpusat dan menghindari pemborosan anggaran, jadi tiap daerah itu tidak membikin sendiri lah, artinya sudah disediakan seperti itu. Jadi nanti tinggal diberikan akses masing-masing tiap daerah dan tiap-tiap para pelaku pengadaan. Di federal hanya ada business application need, yang mana ini elaborasi dengan berbagai pihak baik pusat, daerah, dan para pelaku usaha. Kemudian decisionnya itu ada di Deputi Pengadaan Digital selaku regulator, biasanya mengeluarkan peraturan deputi-deputi terkait dengan hal-hal tersebut. Di duopli ini karena terlalu luas, terlalu banyak pengguna, seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian ada jutaan para pelaku usaha atau vendor. Di dalamnya juga ada APIP atau BPK atau BPKP atau aparat pengawas internal pemerintah begitu. Kemudian di sisi anarki ini jika individu atau unit kerja bebas mengambil keputusan sendiri-sendiri atau meretas sistem sesuai keinginan mereka tanpa aturan terpusat. Jadi memang balik lagi kaitannya dengan feudal, jadi terpusat ya di bawahnya juga terpusat gitu, ngikut di atas gitu. Jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri. Contohnya kalau saya pengennya keputusannya khusus di kota A, kota B misalkan, atau di kementerian B, sikapnya seperti ini, amelnya seperti ini, katalognya seperti ini, itu tidak bisa karena sudah disediakan segala sesuatunya oleh pusat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tata kelola digitalnya, mewujudkan pengadaan nasional yang terintegrasi. Struktur pengambilan keputusan untuk transformasi digital yang efisien, aman, dan terkoordinasi. Yang pertama ada arsitektur tata kelola keputusan yang dibagi menjadi 3 bagian lah seperti itu. Yang pertama keputusan strategis, monarki bisnis. Jadi prinsip teknologi informasinya dan investasi besar diputuskan langsung oleh kepala LKPP atau presiden melalui Perpres. Kemudian monarki arsitektur dan infrastrukturnya ada Pusdatin tadi, kemudian memastikan keseragaman sistem tidak berbeda-beda, kemudian keamanan cyber juga bekerja sama dengan BSSN karena terkait data-data baik data pelaku usaha maupun data pelaku pengadaan di dalamnya. Yang ada ya kemudian kebutuhan aplikasi federal menampung input dari unit kerja pengadaan barang jasa atau PPBJ dan vendor, namun keputusan tetap di regulator pusat, Kedeputian Pengadaan Digital. Jadi semua terpusat di LKPP melalui Kedeputian Pengadaan Digital, itu melayani seluruh para pelaku pengadaan di Indonesia. Kemudian ada fokus transformasi dan integrasi. Yang pertama ada sikap, yang sudah tadi dijelaskan di awal seperti apa polanya, e-katalog sendiri juga seperti apa polanya, kemudian juga amel seperti apa tadi dijelaskan. Ini mengarah kepada satu pusat yang namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi LKPP. Ini integrasi yang mutlak, seluruh aplikasi pengadaan menyatukan sikap, e-katalog, dan amel dalam satu manajemen data terpusat di Pusdatin seperti itu. Kemudian menghindari pola anarki untuk efisiensi, pengembangan fitur harus terpusat guna mencegah munculnya sistem berbeda yang memboroskan anggaran yang tadi sebelumnya dijelaskan. Jadi tidak bisa isinya beda, kalau tampilan oke lah mungkin beda, tapi isinya tidak beda, semua mengikuti kebijakan pusat. Kemudian tidak ada nambah fitur-fitur tertentu, akhirnya harus nambah anggaran buat nambahin fitur tertentu, jadi tidak ada seperti itu.
karena ribuan UKPBJ dan jutaan penyedia ini atau vendor, skala ekosistemnya luas, kompleks, melibatkan banyak banget instansi dan jutaan penyedia dalam satu jaringan koordinasi rutin. Jadi satu kesatuan seperti itu. Jadi ngikut arahan pusat. Dan di sini ada memperkuat ekosistem pengadaan barang jasa pemerintahnya melalui kolaborasi, transformasi digital, dan tata kelola yang aman. Tujuannya mewujudkan sistem pengadaan yang transparan, efisiensi, akuntabel, terintegrasi, dan aman melalui tata kelola digital yang kolaboratif dan berkelanjutan. Yang mana transformasi digital terintegrasi mengintegrasikan proses pengadaan secara end-to-end melalui teknologi digital untuk mewujudkan layanan cepat, mudah, dan terhubung. Yang mana tadi dari awal sudah dijelaskan ketika tahapan perencanaan anggaran diinput di SIPD, kemudian tarik data melalui RUP, kemudian RUP juga ditarik datanya ke SPSC atau e-katalog. Jadi semua saling terhubung begitu, dari mulai perencanaan penganggaran sampai ke tahap pembayaran, bahkan ke pemeriksaan. Ketika di tahap pemeriksaan itulah ketika ada audit-audit tertentu, APIP atau audit pemerintah itu masuk melalui akun khusus tersendiri. Jadi memang terintegrasi semuanya. Kemudian ada yang kedua, pengelolaan resiko cyber, mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko cyber secara proaktif untuk menjaga kelangsungan layanan dan keamanan sistem. Ini yang paling pokok ketika sudah beralih ke digital, bahwa data-data itu aman, data pribadi aman, data perusahaan aman, kemudian tidak tidak dihack seperti itu. Kemudian ada perlindungan data yang ketiga, data pribadi, data pengadaan sesuai regulasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Jadi ada memang data-data di pengadaan itu yang sifatnya rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudian yang keempat, ada pemenuhan standar keamanan informasi, menerapkan standar keamanan informasi nasional dan internasional secara berkelanjutan untuk memperkuat keandalan sistem. Yang kelima, sumber data nasional tunggal, membangun satu sumber data pengadaan nasional untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan keterpaduan informasi. Jadi agar ketika pemerintah itu mengevaluasi belanja pemerintah efektif apa tidak, pengadaannya aneh-aneh apa tidak, kemudian sumber datanya bisa dipertanggungjawabkan, tidak double data dikeluarkan oleh instansi yang berbeda untuk pengadaan ini. Jadi hanya satu pengadaan itu melalui LKPP itu sendiri selaku regulator dan mengambil data dari rumah besarnya itu adalah SPSE seperti itu. Kemudian di sini ada ekosistem kolaboratif. Yang pertama ada LKPP selaku yang melakukan regulasi, kebijakan, standarnya, dan pengawasan sistem pengadaannya bagaimana. Kemudian ada kementerian, lembaga pemerintah daerah, UKPBJ, pengguna sistemnya kementerian tadi yang disebutkan. Kemudian ada pelaksana pengadaan, yaitu para pelaku pengadaan, kemudian penyedia kebutuhan di lapangan. Ada APIP selaku pengawas, evaluasi, dan penjamin kepatuhan terhadap kebijakan. Kemudian ada penyedia dan vendor, mitra dalam penyedia barang atau jasa yang berperan aktif dalam ekosistem pengadaan, seperti itu. Kemudian ada BSSN dan instansi terkait, penguatan keamanan cyber, pelindungan sistem, dan mitigasi risiko, bagian dari pelaporan dan analisis data. Di sini ada koordinasi rutin. Nah inilah masukannya bahwa harus sering koordinasi seperti itu antar pemangku kepentingan. Yang pertama, menyelaraskan kebijakan dan implementasi di lapangan. Terkadang ketika ada regulasi baru, belum ada pelatihan, implementasi di lapangannya seperti apa gitu ya, apakah sudah siap apa belum, kemudian bagaimana adakah pengecualian seperti itu perlu juga koordinasi rutin.
dari UKPBJ yang ada di daerah dan instansi lainnya ke LKPP selaku regulator. Kemudian menampung saran lah ya, bahasa sederhananya menampung saran dan kebutuhan pengguna, dalam hal ini baik penyedia maupun para pelaku pengadaan. Jadi apa gitu kendalanya, kemudian apa tantangannya, seperti itu. Kemudian memastikan pengembangan fitur layanan tetap relevan, jadi harus kondisinya terkini. Kalau terlalu ke belakang juga memang tidak bagus, terlalu ke depan juga SDM-nya apakah sudah siap apa belum, jadi memang disesuaikan lah seperti itu. Kemudian memperkuat keamanan cyber dan ketangguhan sistem secara berkelanjutan, terus menerus updating versi begitu, dari mulai versi 3, versi 4, versi 5, sekarang versi 6 e-katalog itu. Jadi mungkin kedepannya lebih updating lagi karena terkait dengan sistem secara berkelanjutan. Kemudian di sini ada manfaat yang dihasilkan. Yang pertama, transparansi, informasi pengadaan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini tadi ngambilnya itu data-data dari mulai penganggaran sampai pelaksanaan, nanti dikumpulkan di rumah yang namanya AMEL tadi. Kemudian dari efisiensi itu pengadaan lebih cepat, sederhana dan hemat biaya. Cepat ya dari segi waktu, yang tadinya 30 hari kerja bisa menjadi di bawah 7 hari kerja. Kemudian sederhana, yang tadinya harus banyak dokumen secara fisik, kemudian kalau sudah berbasis digital ya sederhana, tidak banyak dokumen yang diminta, seperti itu. Kemudian hemat biaya karena 0 rupiah tadi, jadi seminimal mungkin biaya ditekan begitu. Kemudian keamanan dan ketangguhan, sistem terlindungi dari ancaman cyber dan risiko kehilangan data ya, kita harus perkuat juga dari sisi BSSN dan Pusdatinnya. Kemudian akurasi data pengadaan akurat, tidak tumbang tindih data, tadi seperti yang dijelaskan. Hanya satu instansi yang bisa melakukan data pengadaan, yaitu LKPP, konsisten dan dapat diandalkan begitu. Kemudian kolaborasi yang kuat, seluruh pihak bekerja sama mewujudkan pengadaan yang lebih baik antara penyedia, antara pelaku pengadaan atau masyarakat itu sendiri bekerja sama begitu untuk mewujudkan pengadaan yang lebih baik. Kemudian kepercayaan publik, akhirnya tujuan endingnya adalah itu kepada IKM, indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pengadaan, bahwa memang ini sudah terbuka, tidak ada ketemu secara fisik gitu, semua sudah online, semua sudah digital semua, jadi menghindari trust dari publik kepada pemerintah itu sendiri. Jadi kesimpulannya, dengan kolaborasi antar kelembagaan, transformasi digital yang aman, pengelolaan risiko yang baik, serta sumber data nasional tunggal, kita membangun sistem tata kelola digital pengadaan yang transparan, andal, dan memberikan nilai terbaik bagi negara dan masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Razak Herawan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.